warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yang kami bawa yang berjudul serangga. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Emma Safitri sebagai moderator. Saya Lorenza Regina sebagai anggota. Saya Maratahnia Mardi sebagai anggota. Safitri Dalimunte sebagai anggota. Saya Maulana Majid Shah sebagai anggota. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan penjelasan dari materi kami. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian serangga. Pertama, serangga adalah salah satu kelas evertebrata dalam filum Arthropoda yang memiliki eksoskeleton berkitin. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Juga memiliki 3 pasang kaki yang terhubung ke toraks, memiliki mata majemuk dan sepasang antena. Kedua, serangga disebut juga insekta yang berasal dari bahasa Latin yaitu insectum, sebuah kata serapan dari bahasa Yunani ephraouf atau entomon, yang artinya terpotong menjadi beberapa bagian. Dan yang ketiga, pertumbuhan tubuh dikendalikan dengan menggunakan acuan pertambahan berat badan, biasanya dalam bentuk tangga, di mana pada setiap tangga digambarkan oleh lepasnya kulit lama atau exophyum, di mana proses ini disebut molting. Serangga tumbuh sebagai di mana pembungkus luar menjadi terbatas setelah ditinggalkan lagi dan seterusnya sampai sempurna. Akan dilanjutkan kembali oleh Maratahnia Mardi. Ciri-ciri serangga. Tubuhnya dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Alat mulutnya digunakan untuk mengunyah, mengisap, dan menjilat. Bentuk kaki berubah sesuai dengan fungsinya. Pada kepalanya terdapat 1 pasang mata faset majemuk, mata tunggal oculus, dan 1 pasang antena yang digunakan sebagai alat peraba. Tempat hidupnya ada di darat dan air tawar. Sistem peredaran darah terbuka, alat kelamin terpisah jantan dan betina. Alat pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, rektum, serta anus. Pada bagian mulut terdiri dari rahang belakang, mandibular, rahang depan, maksila, serta bibir atas, labrum, dan bibir bawah, labium. Sistem pernapasannya dengan sistem trakea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lorenza Regina. Peran serangga di dalam ilmu pertanian. Serangga yang menguntungkan. 1. Insekta menguntungkan terutama dari golongan kupu-kupu dan juga lebah, sangat bermanfaat sekali bagi pertanian karena bisa membantu dalam proses penyembuhan bunga. Bisa menghasilkan madu, contohnya lebah madu. Di dalam bidang industri, kupu-kupu ulat sutra yang membuat kepompong bisa menghasilkan sutra. Serangga yang tidak menguntungkan bisa merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, contohnya belalang dan walang sangit. Bisa merusak bahan bangunan, contohnya kumbang kayu dan rayap. Bisa menular beberapa macam penyakit, contohnya lalat dan kecoa. Peran kupu-kupu. 1. Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman di kebun. Ilustrasi kupu-kupu hinggap di atas bunga. 2. Indikator lingkungan yang sehat. 3. Mencegah organisme tetap terkendali. 4. Aspek edukasi. 5. Sumber makanan hewan lain. Dilanjutkan lagi oleh Nursyah Fitri Dilimunte. Lebah madu. Peran lebah madu sebagai penghasil madu, sebagai obat, membantu penyerbukan tumbuhan, berperan sebagai rantai makan untuk menjaga ekosistem di lingkungan. Walang sangit. Walang sangit mengisap cairan tanaman dari tangkai bunga, paniculae, dan juga cairan buah padi pada masa tahap masak susu sehingga penyebab tanaman kekurangan hara dan menguning, klorosis, dan berlahan-lahan melemah. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Maulana Majid Shah. Kumbang kayu. Kumbang bubuk kayu mulai sebagai telur di dalam pori-pori kayu atau menggali ke dalam kayu untuk bertelur. Hal ini dapat membuat deteksi dini menjadi sangat sulit karena Anda tidak dapat benar-benar melihat ke dalam tempat aktivitas tersebut berlangsung. Beberapa petunjuk pertama dari investasi kumbang bubuk kayu adalah tumpukan kecil dan tak terduga dari fras yang menumpuk di sekitar barang-barang kayu serta lubang keluar di kayu.
Oke, sekian dari hasil penjelasan kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi kami tadi. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.